Dianggap parasit keluarga. Bab 101. Di Magelang katanya. Kalau masih hidup, balas Jihan dengan santainya. Mendengar itu, Fajar langsung syok. Loh, maksudnya kalau masih hidup bagaimana? Memangnya papa kamu lagi kritis dirawat di sana, apa bagaimana? Pengennya sih gitu. Kritis kesehatan sama materi juga biar kapok. Balas Jihan makin emosi saking melahap semangat bakso beranak yang tengah disantap. Fajar makin tidak paham, tapi ia menjadi ingat, oh alah iya. Magelang kena dampak erupsi Gunung Merapi, ya. Jihan menatap Fajar. Ayang tahu dari mana? Itu di TV. Beritanya lagi heboh, balas Fajar. Oh, TV. Aku enggak punya TV ya enggak tahu, Yang. Balas Jihan dengan jujurnya. Hah? Masa iya kamu enggak punya TV? Heran Fajar. Iya. Dulu aku jual niatnya buat kondangan nikahan Mbak Sofia, malah aku jatuh dan kakiku kena kaki gajah. Cerita Jihan lagi. Hah? Gimana sih ceritanya? Jual TV buat kondangan, tapi kamu malah kena kaki gajah. Ucap Fajar menerka-nerka, tapi Jihan dengan santai mengangguk sambil terus mengunyah. Apa gara-gara pernah kena kaki gajah, tubuh kamu yang dulu ramping, sekarang jadi mirip gajah? Lanjut Fajar refleks. Hah? Refleks Jihan syok dengan pertanyaan yang baru saja ia dapatkan dari Fajar. Apa maksudnya, Yang? Aku enggak salah dengar, kan? Aduh. Matang. Batin Fajar ketar-ketir mengutuk kelancangan mulutnya yang tidak memiliki rem. Kamu dengarnya apa, sih? Tadi aku lagi bahas gajah duduk, merek sarung yang mau aku siapin buat bagi-bagi THR ke keluarga. Yakinnya? Oh iya, sebentar lagi kan puasa, ya. Saud Jihan masih asyik makan. Saking lahapnya Jihan dalam makan, Fajar sampai ngeri. Fajar sampai merasa dirinya sudah langsung kenyang tanpa harus makan. Ditambah, diam-diam Fajar sengaja memastikan isi dompetnya. Dompetnya benar-benar langsing, hanya dihiasi uang 50.000. Andai keadaan berbalik. Jihan yang langsing, dompetku yang gembrot karena kebanyakan isi. Batin Fajar lemas lantaran hanya memiliki uang segitu. Baksonya enak banget ih. Lirih Jihan sambil melongok etalase baksonya. Melihat itu, Fajar buru-buru menyuguhkan bakso di mangkuknya kepada sang calon istri. Kalau Jihan sampai nambah. Duh, alamatnya enggak bisa bayar. Batinnya. Sudah habisin saja. Kalau nambah kasihan yang lain, masih antre gitu takutnya mereka enggak kebagian. Ucap Fajar dengan segala rayuannya agar ia dilihat sebagai pria tanggung jawab nan cool oleh Jihan. Jihan termangu menatap Fajar, terpesona. Ada pria sebaik dan sepengertian Fajar. Ini Ayang beneran udah enggak mau. Lirihnya memastikan. Belum sempat menjawab, perut Fajar malah keroncongan dan bunyi sangat nyaring. Beberapa orang yang ada di sekitar mereka, langsung kompak menoleh, menatap Fajar. Perut Ayang keroncongan li, Yang. Ayang kelaparan, ucap Jihan berbisik-bisik, dan juga merasa malu sendiri lantaran perut Fajar sampai keroncongan. Menegaskan calon suaminya itu lapar. Sudah enggak usah nambah. Minumnya juga air putih saja, ya. Aku ambilin soalnya sibuk banget tuh antre. Ayo makannya cepet juga, gantian sama yang lain, kasihan mana ada yang lagi hamil itu di depan ikut antre. Ya ampun antreannya panjang banget, sepanjang kenangan.
Ucap Fajar buru-buru bangkit dari tempat duduknya. Fajar bersyukur, ramainya kedai bakso yang tengah mereka kunjungi membuat mereka harus buru-buru pergi dari sana. Tentu alasannya buru-buru membawa Jihan pergi dari sana bukan karena suasana yang ramai berikut antrean panjang dari pembelinya. Melainkan karena Fajar takut Jihan minta tambah. Belum lagi minuman di sana juga bervariasi dan Jihan sangat menyukainya. Asal ada uang, pasti perut mereka kenyang. Masalahnya, kali ini uang Fajar sangat pas-pasan, sementara Jihan selalu makan dalam porsi besar. Dipikir-pikir, semenjak sama Jihan, aku makin boros. Kalau kayak gini caranya mending memelihara tuyul. Batin Fajar yang langsung migrain gara-gara baru juga keluar dari kedai bakso dan Jihan habis 2 porsi, calon istrinya itu sudah minta dibelikan nasi padang. Nasi padangnya menggoda banget. Itu pakai rendang, gulai kaki kambing atau gulai ikan, ya Allah ayang aku ngiler. Rengek Jihan sambil mengguncang-guncang sebelah lengan Fajar yang masih ia dekap erat menggunakan kedua tangan. Istighfar, Yang. Istighfar. Nanti kebayanya enggak ada yang muat. Ayang mau, kebayanya pakai karung bekas wadah bawang merah yang bolong-bolong dan itu harus ditambal. Atau kalau ayang mau pakai kresek yang ditambal-tambal biar muat di tubuh ayang. Ucap Fajar. Menyadari Jihan langsung keki, Fajar sengaja menggiring calon istrinya itu ke sebelah trotoar jalan. Kol badan aku makin lama makin melar, yah, mirip badannya si Mbak Anggun. Keluh Jihan menatap risi tubuh sekaligus penampilannya sendiri. Loh, memangnya nih anak enggak sadar ya, kalau selama ini dia kelebihan bobot. Batin Fajar. Ayang, bentar lagi puasa. Ayang enggak mau kita sahur bareng-bareng, jadi pasangan sama Wa lebih awal. Ucap Fajar yang sukses membuyarkan renungan Jihan. Maksudnya gimana, Yang? Tanya Jihan memastikan. Kita nikah dulu aja, yuk. Resepsinya nyusul. Lagian kalau dipikir-pikir, daripada buat resepsi heboh-heboh, mending buat tabungan masa depan loh, Yang. Emang ayang enggak mau umroh apalagi haji? Lanjut Fajar yang dalam hatinya berkata, padahal biar lebih irit. Iya, sih. Bagus gitu, buat masa depan. Tapi kalau kita enggak resepsi heboh, kurang greget Yang. Foto-fotonya gimana? Sama buat kasih tahu ke orang, gini loh pernikahan kita yang penuh cinta dan mewah. Balas Jihan mencoba menawar sekaligus meminta solusi terbaik kepada Fajar yang ia ketahui sangatlah bijaksana. Fajar menghela napas dalam kemudian menggunakan kedua tangannya untuk membingkai gemas wajah gembul Jihan. Masalah foto-foto, gampang. Nanti aku cetak beberapa foto pemandangan buat layar belakang foto kita. Kamu mau latar foto pemandangan apa? Ka'bah, Menara Eiffel, Monas, pegunungan, bunga sakura. Enggak modal banget. Batin Jihan mendadak merasa sangat ngenes. Jadi nanti kita ijab kabul saja, abis itu foto-foto di berbagai latar pemandangan yang sudah kita pilih. Lanjut Fajar. Kalau gitu caranya, apa bedanya sama pas aku nikahan sama si Mas David? Batin Jihan makin ngenes. Namun andai ia tidak mau, kesempatan memiliki suami idaman layaknya Fajar juga otomatis hangus. Duh, gimana dong? Batin Jihan menjadi galau di tengah suasana sore yang berangsur menjadi petang. Teet. Dari sebelah ada yang mengklakson. Ternyata Sofia yang melakukannya.
Sofia menyetir mobil barunya sendiri didampingi oleh Kalandra yang memangku Daim. Tak hanya Kalandra dan Sofia yang tersenyum bahkan tertawa sambil menatap mereka. Karena Daim juga heboh dadah-dadah kepada Jihan dan Fajar. Berasa lagi syuting film Ada Apa Dengan Jihan dan Fajar, ujar Kalandra setelah sampai turun. Kalandra menjadi bagian dari antrean bakso yang baru saja Fajar dan Jihan tinggalkan gara-gara Fajar kehabisan uang. Sementara Sofia memilih menunggu di dalam mobil. Jancuk emang nih dua orang bikin iri terus. Batin Jihan sinis dan buru-buru memasang senyum kepada Sofia sambil membawa Fajar kabur dari sana. Fajar segera menuntun sepeda motornya, menstarter, tapi tak kunjung hidup hingga Kalandra yang menjadi menertawakannya juga sampai menghampiri. Ya ampun, Jar. Itu bensin kosong. Mau di starter apa dijeglek-jeglek sampai tahun depan ya tetap enggak jalan, bensinnya aja kering. Tegur Kalandra yang lagi-lagi menertawakan pasangan paling epik di hadapannya. Di dalam mobil, Sofia sudah sampai menangis karena terlalu sibuk tertawa. Ini gimana lagi ceritanya? Sumpah aku beneran sudah enggak ada uang, beli bensin pakai apa? Masa iya daun dikiranya aku sundel bolong yang beli sate bayarnya pakai daun. Batin Fajar tak karuan dan benar-benar kacau. Ia sampai berkeringat. Itu di depan bensin, yang ujar Jihan mengingatkan lantaran sang calon suami malah bengong lemas dan terlihat sangat kebingungan. 144, belok kiri ada neraka. Belok kanan ada surga tapi belum tentu menerima. Tumben jam segini sudah pulang, Pak Gede. Biasanya jadi jin penjaga rumah makan Mbak Sofia. Ucap Jihan sengaja mampir ke rumah Pak Haji. Kesannya saya ini jin penglaris yang tugasnya ludahin makanan, ya. Balas Pak Haji dengan santainya sambil tetap tiduran di sofa panjang ruang keluarga yang memang sangat empuk. Tak kalah empuk dari tubuh Jihan yang langsung ia larang duduk. Jangan duduk di situ. Nanti sofanya ringsek. Kasihan sofanya kalau sampai ringsek. Ini sofa bahannya dari kulit buaya buntung asli. Pak Haji sampai duduk. Ya Allah, Pak Gede. Masa iya aku harus ngelekor, duduk di lantai sebebas ini? Kesal Jihan langsung praktik duduk di lantai depan meja yang menjadi jaraknya dan Pak Haji. Nah memang harus begitu. Jadi orang gendats alias gendut harus sadar diri. Balas Pak Haji masih kelewat santai. Tenang saja, Pak Gede, sebentar lagi puasa, pasti aku langsing lagi. Langsing enggak sesingkat capung mandi, Han. Langsing lebih ribet dari cintanya Siti Nurbaya. Nanti yang ada, bukannya puasa jadi langsing, kamu malah makin melar karena makannya sering balas dendam. Balas Pak Haji. Ya sudah, kalau gitu modali aku buat sedot lemak, Pak Gede. Biar aku langsing lagi. Modali kamu buat sedot lemak. Tanya Pak Haji memastikan dan di hadapannya, Jihan langsung sibuk mengangguk. Bentar. Biayai kamu sedot lemak biar kamu langsing lagi. Ya mending biayanya buat kawin lagi lah. Dan Pak Haji langsung nyanyi, senangnya dalam hati, bila punya banyak bini. Dunia ini rasanya milik sendiri. Ediaan. Pak Gede stres, ah. Kesal Jihan, tapi ia ingat, bahwa pria tua di hadapannya sangat menginginkan Ibu Fatimah untuk menjadi istri. Ayo cepetan. Nanti aku bantu biar Mamah mau sama Pak Gede. Yakin Jihan. Pak Haji berangsur duduk dengan benar menatap Jihan. Gini ya, Han.
Selain semacam sedot lemak apalagi jika alasan hanya untuk cantik, sepertinya tidak dibenarkan oleh Allah karena caranya yang instan. Takutnya bukannya langsing, kamu malah langsung bablas ke alam baka, terus belok kiri sebentar lagi neraka, belok kanan ada surga tapi enggak mau nerima. Berasa pakai GPS akurat gitu. Ih, Pak Gede. Yang penting sedot lemaknya jangan di tempat abal-abal apalagi bayarnya juga jangan sampai kredit atau malah hutang. Biar dikerjainnya enggak setengah-setengah. Protes Jihan merengek-rengek tapi Pak Haji langsung cuek dan memilih tiduran lagi. Kalau mau langsing ya hidup sehat. Kamu inginnya langsing, tapi makannya kalau belum sampai leher tuh isi perut, masih saja ngegiling. Itu di perut kamu kayaknya ada magikom tengkurap ditindih panci apa wajan gula. Kamu tahu wajan gula yang buat bikin gula merah itu, kan? Ya Allah Pak Gede tuh wajan gede banget. Babi buntung saja muat kalau tidur di dalamnya. Masa iya segede itu ada di perut aku dan sebelumnya juga sampai ada panci sama magikom. Jihan nyaris menangis. Pak Haji masih cuek. Sampai sekarang saya masih bingung. Yang si Fajar lihat ke kamu, apa, gitu. Malahan saya merasa, Supri sama David beruntung lepas dari kamu. Lah ini Fajar kok mau nikahin kamu. Berasa menyerahkan diri ke jurang kesengsaraan. Gendut kayak kamu kayaknya juga enggak enak, empuk tapi susah. Ah pasti enggak enak pokoknya. Mau kamu yang di atas pun, yang ada suamimu kalau dia sekurus Fajar, belum satu ronde sudah langsung ke alam baka, terus belok kiri ada neraka dan siap-siap menderita, atau kanan ada surga tapi belum tentu menerima. Ya Allah Pak Gede. Nyepelein banget. Nyepelein apa? Kamu enggak tahu kalau saya ini musafir cinta. Pengalaman saya sudah enggak kurang-kurang. Ya kayak tadi saja saran dari saya. Hidup sehat. Kalau bisa tiap hari kamu cukup makan sebiji nasi aking, jerangking itu jerangking. Tahu, kan? Nasi yang dijemur karena enggak habis terus sengaja dikeringin dan sering buat makan ternak. Ya Allah Pak Gede malah nyamain aku sama ternak.